Kenalin, namaku Aurel. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang baru saja menuntaskan perjalanan menjadi seorang sarjana. Meski fokusku ada pada keluarga kecilku, tapi aku juga aktif berkarir sebagai freelancer, mengelola media sosial klien, dan aktif menjadi afiliator di salah satu e-commerce. Bagiku, menjadi ibu sekaligus tetap produktif adalah cara untuk terus berkembang tanpa kehilangan peran utama di dalam rumah. Aku pernah mendengar makalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan yap, aku gak mau kehilangan momen penting tumbuh kembang anakku. Sebagai ibu rumah tangga, aku pasti punya banyak wishlist yang ingin aku realisasikan. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga demi keluarga kecilku, rumah, magister, kendaraan yang nyaman, dan tabungan. Tapi, selama 4 tahun pernikahan, aku merasa uang kami datang dan pergi tanpa arah. Itu sebabnya, hampir setiap malam aku meluangkan waktu untuk belajar lewat internet, agar ke depannya keuangan keluarga bisa menjadi lebih terarah. Tapi, makin dipelajari kok makin gak relate ya. Uangnya tetap habis buat jajan atau nyangkut buat COD. Akhirnya aku sadar kalau video YouTube gak bisa mengubah pola konsumtifku. Dan aku perlu mencoba cara lain. Dengan baca buku dan membuat budget planner sendiri mungkin. Padahal perihal tulis menulis, garis menggaris, jelas bukan keahlianku. Ya karena emang ngebosenin dan males aja sih. Dan yap, semua budgeting yang aku tulis berakhir menjadi coretan semata. Ternyata budgeting sendiri gak solutif di aku. Karena aku udah habis berlembar-lembar kertas, tapi masih belum nemu solusi juga. Di saat aku bingung, tiba-tiba datanglah solusi. Dan akhirnya, aku memutuskan buat beli kertas budgeting di e-commerce. Dan ternyata ini solutif banget di aku. Karena cara budgetingnya cukup mudah, cuma butuh penyesuaian budget kita aja. Kalau kita udah punya rincian, tinggal kita masukin ke dalam dompet pengatur keuangan. Dan selesai. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat kehilangan semangat budgeting karena nggak nemu buku referensi yang aku mau. Hingga akhirnya, aku menemukan aplikasi Ipusnas di mana buku-buku yang selama ini aku cari ada di sana semua. Dan yang pasti, aku bisa pinjam tanpa keluar rumah. Ternyata dampak positif literasi digital begitu luar biasa ya. Literasi digital bukan hanya soal mengenali penipuan, judi online, atau pinjaman online, tapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal-hal baik. Dari literasi digital, aku bisa berkolaborasi dengan beberapa brand, menerima sampel produk gratis, bahkan menghasilkan cuan dari rumah. Inilah bukti bahwa ketika teknologi digunakan dengan bijak, maka peluang akan terbuka dengan sangat lebar. Masalahnya, akhir-akhir ini aku sering gak punya waktu buat menghitung dan mencatat manual pengeluaran. Tapi, aku udah gak bingung lagi karena teknologi memberi solusi. Sekarang, banyak pilihan aplikasi budgeting dari smartphone. Tinggal download, login, catat keuangan, dan sistem akan menghitung secara otomatis. Saat itulah aku sadar bahwa inilah wujud nyata dari literasi digital dan literasi finansial. Sekarang, aku merasa lebih bahagia dan lega karena pengelolaan keuangan bukan lagi hal yang bikin pusing. Dengan budgeting yang bisa diakses kapanpun lewat smartphone, setiap rupiah tercatat rapi dan jelas. Tapi, ini bukan hanya tentang mencatat pengeluaran, tapi juga tentang belajar disiplin, mengatur prioritas, dan juga masa depan. 80 tahun Indonesia merdeka, saatnya kita juga merdeka dari buta literasi digital dan finansial. Karena literasi bukan hanya tentang membaca informasi atau menghitung angka, tapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan. Sebab, dari keluarga kecil yang melek literasi, lahirlah bangsa yang berdaya dan sejahtera.